Selamat siang semuanya. Siang-siang. Sehat semuanya kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sehat semuanya. Eh Minggu lalu dengan Pak Simon, Betul kan. masih ingat siapa tokohnya? Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Apa pemikirannya? Moralitas budak tuan. Moralitas budak dan moralitas tuan. Yang sarannya Nietzsche deh, sarannya Nietzsche kita harus ikuti yang mana? Sarannya Nietzsche sih kita harus mampu berpikir sendiri sih. Oke, mampu berpikir sendiri. Dan yang saya tangkap itu kita nggak bisa lepas dari perbudakan sebenarnya. Berarti pilihan nilai yang harus kita lakukan adalah Ubermensch itu manusia yang bagaimana? Ubermensch itu manusia yang benar-benar bebas dari perbudakan. Oke, manusia yang bebas dari perbudakan yang bisa menentukan nilainya sendiri. Iya. Jadi kita tindakan baik, buruk itu menurut Nietzsche siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah Diri kita sendiri. orang itu sendiri. Masing-masing orang itu menentukan nilainya sendiri. Itu ya. Maka tindakan yang baik, yang buruk itu yang mana? Ya tergantung pilihanmu. Maka menjadi manusia yang bebas atau Ubermensch itu adalah manusia yang bisa menentukan nilainya sendiri. Nah, kita hari ini ketemu dengan satu tokoh yang melawan Nietzsche dalam arti pemikirannya berseberangan. Kalau nanti hari ini Nietzsche itu yang kemarin minggu lalu Nietzsche bilang bahwa yang bisa menentukan nilai atau menentu nilai adalah manusia, si orang itu sendiri. Baik dan buruk ada di tangannya, itu Ubermensch, manusia atas, manusia unggul. Nah, kita akan lihat apa kriteria kalau namanya tokohnya ini Max Scheler. Max Scheler bilang dia terkenal dengan etika nilai, fenomenologi nilai sebenarnya, lebih ke sana arahnya tokoh ini. Maka kita akan lihat, berbeda dengan Nietzsche. Tidak akan terlalu panjang riwayat hidupnya karena kisahnya sebenarnya cukup seru ya. Dia sering ganti-ganti istri, dia tidak bisa lepas dari cinta terhadap perempuan. Sudah punya istri, terus lihat perempuan lagi yang lebih muda, dia cintai. Terus dia nikahi dia. Cerai sampai yang lama, sampai beberapa kali. Nah, saya tidak tuliskan di sini ya, kalian bisa baca sendiri. Lahir di Jerman, Munchen, 1874, meninggal di Köln, Jerman juga, usianya tahun 54 tahun. Dan yang karya utamanya yang kita pelajari tentang bagaimana kita harus bertindak atau tindakan yang baik itu yang seperti apa itu di karya yang utamanya. Dalam bahasa Jerman sebenarnya ini, tapi saya coba cari terjemahannya di bahasa Indonesia. Judulnya cukup rumit, kayak khas filsuf ya, judulnya cukup rumit tapi ya nanti intinya kita akan pelajari. Formalisme dalam etika dan etika nilai material. Tahun 1913. Saya katakan pertama, di sini kita nanti akan lihat, kan sudah belajar juga. Wah, syukurlah. Gimana kalau kan? Etika kewajiban. Etika kewajiban. Yang baik harus kita lakukan adalah Sesuai hati nurani. sesuai hati nurani. Dan itu wajib kita lakukan. Etika kewajiban itu deontologis itu begitu ya. Singkatnya kan begitu. Sesuai hati nurani dan dia memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan dengan beberapa premis-premisnya hukumnya. Bahwa hukum yang menentukan hukum otonomi manusia juga sendiri. Dan itu muncul dari dalam diri manusia sehingga dia bisa tahu juga mana yang baik, yang wajib untuk dia lakukan. Itu kan. Kalau Nietzsche yang tadi, moralitas budak, moralitas tuan, maka pilihannya manusia adalah dia harus memilih nilai yang baik untuk dirinya. Gitu ya, ingat ya. Oke, kita nanti karena akan ada kita di filsuf ini, Max Scheler ini akan ada di antara dua ini. Menolakkan dan juga menolak Nietzsche. Kita mulai dari yang di sini. Nah, bagi Scheler, kalau fenomenologis itu mengatakan bahwa ia mengajukan argumen tidak menarik kesimpulan dari yang deduktif. Jadi, misalnya begini, deduktif itu kan penarikan kesimpulan dari yang umum ke menuju yang khusus. Jadi dari hal-hal yang umum, terus kemudian dikerucutkan dari menjadi hal yang khusus. Contoh begini, di Surabaya kita kenal teori untuk bagaimana kalau turun hujan itu ada kriterianya. Badan Meteorologi dan Geofisika Klimatologi itu sudah menentukan tingkat kelembapan berapa, tingkat itu yang menentukan nanti akan turun kemungkinan turun hujan.
Maka kemudian di Surabaya dideteksi apakah Surabaya itu ikut memenuhi kriteria bahwa akan turun hujan. Maka kemudian bisa ditebak akan turun hujan di Surabaya. Oke, itu deduktif ya. Jadi ada teori apa, lalu untuk menggunakan apa. Itu biasa digunakan di ilmu pengetahuan. Misalnya Anda ingin menguji kecepatan. Itu kan sebenarnya Anda menerapkan teori tertentu untuk menghitung soal yang dihadapkan Anda. Oke. Nah, kalau bagi seller itu tidak begitu. Jadi kalau kita menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, itu tidak ada rumusnya dulu. Maka ini mirip nanti makanya di etika situasi yang di awal itu mirip begitu. Fenomenologi itu tidak dari yang umum ke yang khusus, tapi lebih kepada mengajak melihat apa yang sudah ada dalam kesadaran kita. Contohnya begini, dihadapkan pada situasi tertentu, nanti begini, kamu mau dibegal orang, terus kira-kira ada kesempatan kamu pukul dia, tapi kemungkinan dia meninggal. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kira-kira akan kamu pilih? Tetap ya, karena nanti meninggal orangnya ini. Apa yang kira-kira kamu pilih? Kamu kira-kira pilih apa? Ya, Pukul. pukul dia aja gitu. Tapi nanti meninggal nih orangnya. Terus dia bagaimana? Ya terus harus bagaimana? Karena kalau enggak kamu yang dilukai. Itu kan? Begalnya bawa senjata. Bagalnya bawa senjata tentu. Ini dia mau merampok Anda di tengah malam meminta sepeda motor Anda. Pilihannya adalah pukul dia atau berikan aja sepeda motornya. Kalau ada kesempatan, kira-kira kesadaran apa yang kemudian langsung ini tanpa mikir nih? Yang langsung otomatis Anda lakukan adalah pukul dong. Atau ada yang enggak? Enggak us takut Pak, enggak ambil resiko gitu. Tapi bahwa kalau ada kesempatan Anda kabur atau pukul, pasti Anda lakukan itu. Kabur. Iya. Kabur kan itu bisa jadi. Kalau enggak ada kesempatan kabur, tapi lihat nih saya bawa bawa alat pemukul nih gitu. Pukul aja apa ya gitu. Itu kan yang pertama muncul itu pasti pukul deh. Jadi bagi seller kita itu dengan kesadaran kita, jadi enggak usah pakai rumusan dulu, tapi kita menghadapi sesuatu itu dengan kesadaran tertentu, itu langsung ada, kita langsung tahu kok mana yang bagi kita itu yang harus kita lakukan bernilai kok gitu. Maka manusia itu nanti kata seller bukan bertindak berdasarkan kewajiban. Karena nanti gini, misalnya ini tantangannya untuk Immanuel Kant. Pertanyaannya dari seller untuk Immanuel Kant begini. Kalau dihadapkan pada kewajiban-kewajiban, mana kira-kira yang akan dipilih? Kewajiban yang menurutnya penting. Konflik kewajiban. Paham ya? Misalnya Pak, coba berikan contoh. Menolong orang tua atau Anda punya kakek nenek kan? Papa mama kalian coba disuruh dihadapkan pada pilih bantu orang tua atau menyekolahkan anak. Sama-sama wajib nih. Benar kan? Nolong membantu orang tua harus dong. Sebagai anak saya harus bantu orang tua dong. Tapi kalau menyekolahkan anak supaya menyekolahkan anak, supaya anaknya pinter, memberikan makanan, memberikan kebutuhannya anak, ya juga wajib dong. Kan akan bilang ya itu wajib, karena kamu harus melakukan apa yang wajib. Jadi jangan tanya kenapa harus menolong orang tua kan gitu. Tapi ketika Max Seller menyadari loh, kemudian kalau ada konflik kewajiban, terus kita ya apa? Pindah etika lain. Gitu. Nggak kejawaban kan itu. Terus gimana gitu? Wajib nih gitu. Kamu wajib gini. Berangkat ke sekolah tepat waktu wajib. Oke. Menjadi orang yang disiplin tepat waktu itu wajib ya. Tapi ketika di tengah jalan ada orang yang kecelakaan yang memaksamu harus terus terlambat, kamu pilih mana? Sama-sama wajib nih. Mana orang kecelakaan? Gak ada orang lain lagi selain kamu. Ya tolong aja lah. Nolong kan? Tapi kan Anda melanggar kewajiban yang satunya.
Kewajibannya nilainya berbeda. Nah, betul nanti itu lihat. Max Seller hari ini itu kita akan belajar bahwa kan Anda itu tidak lihat bahwa ada gradasi nilai, ada tingkatan nilai. Bagikan yang penting Anda tahu kok secara hati nurani apa yang wajib Anda lakukan. Deontologis wajib ya yang pasti. Dan Anda harus tahu itu kewajiban itu harus Anda lakukan. Itu aja. Betul gitu? Nah, maka pertanyaannya dari Max Seller, makanya kenapa saya katakan ini dia melawan dua-duanya. Lawankan dulu. Yang pertama kan itu. Bahwa kalau dihadapkan pada konflik nilai, mana yang dipilih? Kamu bilang tadi, ya tergantung nilainya, kita harus timbang nilainya nanti. Betul. Max Seller nanti akan memberikan gradasi nilai mana-mana yang harus kita dulukan. Makanya dia disebut etika nilai itu karena bahwa ya kita harus memikirkan kita bertindak berdasarkan nilai dan nilai itu ada gradasinya, ada tingkatannya gitu. Tidak sama semuanya, wajib semuanya. Kalau wajib semuanya nanti kalau ada konflik yang wajib bingung gitu. Oke, bisa dipahami sejauh ini? Bisa paham ya? Oke, aman ya. Karena apa? Karena manusia itu bertindak mengikuti apa yang bernilai. Manusia bagi Seller bertindak mengikuti apa yang bagi dia bernilai. Semuanya. Apa yang Anda lakukan selalu di belakangnya ada nilai. Cek aja. Anda kenapa sih sekolah? Dapat pendidikan. Ada nilainya. Ada hal yang harus Anda lakukan. Ada hal yang ingin Anda kejar kan. Di balik yang Anda lakukan. Betul ya? Kenapa Anda berdoa? Berdoa enggak sih? Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Iya. Kenapa kemudian berdoa? Komunikasi sama Tuhan, Oh, mendekatkan diri ada dengan nilai yang ingin mendekatkan diri pada Tuhan. Oke. Anda kenapa ke sekolah pakai seragam? Kalau nggak dihukum. Kenapa Anda takut dihukum? ya, Coba aja. Kenapa Anda takut dihukum? Harus sampai ke situ karena nilainya supaya jelas nih. Apa? nggak Coba. mau repot. Nggak mau repot. Karena kalau repot itu pasti kenapa? Ya, Kalau buang-buang kenapa waktu repot? aja. Oh, Kalau bisa buang-buang dihindari. waktu. Baik. Ada yang lain kenapa pakai seragam sih? Nggak boleh ya? Supaya kesannya sopan gitu. Kalau pakai baju yang batik begini nggak sopan. Sopan, cuman itu kan udah jadi aturan. Aturan. Kenapa ikut aturan itu? Coba jawab. Kenapa ikut aturan? Ada traffic light. Nanti banyak aturan kita ini dalam hidup ini banyak aturan nih. Supaya kehidupannya bisa teratur. Supaya hidupnya bisa teratur. Baik. Pakai seragam juga supaya teratur. Iya, jadi kebiasaan. Oh, jadi kebiasaan untuk berpakaian yang pantas, yang sopan. Ada hal di sana. Cuma kadang manusia lupa bahwa ada nilainya. Tapi yang dilihat adalah bungkusnya. Kata seller nanti. Yang penting kan sama-sama ST kan? Kenapa sih harus terus kemudian mereknya nanti ST yang punya artis itu? Bukankah sama-sama isinya ST? Nilainya. Tapi sering terjebak nanti di peraturannya, di bungkusnya yang di luarnya. Atau jangan-jangan malah lupa intinya, tapi fokus ke aturannya. Ya, kenapa ya saya ngelakukan ini ya? Paham? Kenapa ada traffic light itu? Kalau kita sadari, biasanya orang baik dengan banyak alasan supaya tidak ditilang. Paling umum kan biasanya begitu, dan tidak ditilang. Tapi kalau kita amati sebenarnya kenapa ada traffic light? Ya supaya semua selamat. Pengguna jalan semuanya selamat dong. Anda mau selamat, saya mau selamat, kita semua mau selamat di jalan nih. Maka kita harus buat sebuah peraturan yang memungkinkan kita bisa selamat bareng-bareng. Apa itu? Ya sudah digilir aja lalu lintasnya. Gantian, kalau kamu hijau, saya berhenti. Saya juga berhenti. Gantian, nanti digilir aja berapa menitan deh, berapa detik deh. Itu. Kenapa sih gunakan HP sebijak mungkin di perpus? Kenapa? Ada apa? Kenapa? Tidak mengganggu ketenangan. Tidak mengganggu ketenangan. Kalau saya silent, masa mengganggu ketenangan? Juga Enggak juga kan? Kenapa sih harus nggak boleh gunakan handphone di perpus? Apa nilainya?
Nah, ini kita mengajak, saya ini hari ini Max Seller mengajak untuk kita harus sampai pada nilainya, inti di tengahnya, daripada sekedar yang kita nampaknya di luar kita lakukan ini, jangan-jangan kita lupa inti di tengahnya itu sebenarnya ada apa nilai. Jangan-jangan supaya memang saya nggak tahu kenapa ya, tapi saya tebak aja supaya kita fokus di sini adalah tempat untuk belajar eksplorasi buku. Kalau mau main ya di luar, betul ya? Mungkin ya. Coba nanti tanyakan aja. Kenapa sih kita harus pakai sepatu nih di sekolah, di kampus? Lebih formal. Lebih formal. Nah, tapi nanti kan itu semua orang pada intinya kata Seller bertindak berdasarkan nilai, bukan sekedar kewajiban kan gitu. Seller akan bilang nggak sekedar kewajiban, tapi orientasi tindakan orang itu selalu mengarah pada nilai, value dalam bahasa Inggris, bukan skor. Oke, kita lihat lebih lanjut. Maka yang wajib adalah, bukan yang wajib adalah melakukan hal itu sendiri kan, bukan. Manuel kan itu salah. Itu bagi saya. Yang wajib adalah melakukan sesuatu demi untuk mencapai yang baik. Nilai itu sendiri adalah yang baik adalah nilai itu sendiri. Ultimate, the ultimate bahwa sesuatu itu nilai itu apa? Ya yang baik pertama-tama. Dalam bentuknya yang macam-macam. Yang baik itu akan tetap baik walaupun dibungkus apapun. Nanti kita akan lihat bahwa yang dicari manusia, yang diarahkan oleh tindakan manusia selalu ingin menyarah yang baik. Oke, oke, man, kita lihat dulu. Nih. Maka lalu nilai itu apa? Nilai itu suatu kualitas yang tidak tergantung pembawanya, kualitas a priori, tanpa perlu pengalaman. Anda tidak perlu dulu ngalami rasanya bagaimana, tapi Anda tahu bahwa itu bernilai. Anda tidak perlu mikir dulu bahwa tidak perlu dulu mengalami bahwa jadi orang baik itu penting daripada misalnya harus mengalami dulu Pak gitu. Tidak perlu. Atau polisi itu untuk jadi orang baik tidak perlu dulu jadi penjahat supaya bisa nangkep, tidak perlu. Nilai itu kayak ini. Yang di dalamnya dia kualitas yang di dalam yang tidak tergantung pembawanya. Mau bungkusnya ini plastik biasa begini, mau tas kresek, mau gelas begini, es teh yang enak tetaplah es teh. Mau bungkusnya seperti apapun, yang bernilai, nilai itu yang kualitas yang tidak tergantung pembawanya. Misalnya, nih, teman kita ini suka bohong. Contoh aja, teman kita ini suka bohong. Tapi pada satu ketika dia ngomong ke kita semua, teman-teman, kita harus jadi orang jujur. Benar enggak yang dia omongkan? Benar dong, bahwa kita harus jadi orang jujur kan? Apakah kemudian kita kemudian, Allah kamu aja pembohong kok kamu ngajari kita jadi jujur? Harusnya kan enggak. Bahwa nilai yang dia katakan itu tetaplah bernilai pada dirinya sendiri. Tanpa tergantung siapa yang bawa gitu. Kita aja yang cenderungnya biasanya siapa dulu yang ngomong. Allah model ngene ngomongi nasihati untuk jadi orang jujur. Gak percaya saya Pak gitu. Padahal yang diomongkan itu bernilai benar. Mau yang ngomong adikmu kah? Yang ngomong bapak tukang becak kah? Yang ngomong ibu-ibu pedagang di pasar Keputran kan? Kalau yang diomongkan nilai yang pada dirinya benar, tidak peduli siapa yang bawa harusnya. Kita aja sering ragu, masuk bapak tukang becak ngomongannya gini. Ah, kayak sok tahu ya bapak. Jangan-jangan gitu kita. Ya enggak? Oke. Maka dapat dirasakan tanpa pengalaman indrawi. Kita itu bisa ngerti mana yang adil, walaupun mungkin hidup orang itu selalu di dalam ketidakadilan.
Bisa paham? Orang akan ngerti mana mana hidup yang adil, walaupun dia hidup selalu di dalam penindasan. Kayak kakek nenek moyang kita di Indonesia kan kita dijajah Belanda 3,5 abad nih. Panjang kan mengalami masa kolonialisme itu. Tapi kan mereka tetap ngerti bahwa hidup ini tidak benar ini gini ini gitu. Padahal tidak pernah ngalami hidup yang enak. Bener? Oke. Maka nilai itu tidak tergantung pada pernah mengalami atau tidak. Ini yang kemudian kata Nietzsche itu juga ini yang kemudian kata Nietzsche bahwa kemudian kita itu tidak menentukan nilai kita, enggak gitu. Bukan manusia itu menentukan milih nilainya, enggak. Kita itu langsung tahu kok mana yang bernilai. Enggak perlu milih gitu. Jadi nilai yang baik itu tanpa kita pilih. Muncul dalam diri kita sendiri kesadaran kita itu ketika melihat sesuatu yang enggak benar, kita langsung tahu bahwa itu enggak benar. Misalnya ada di jalan juga ada orang tiba-tiba dipukuli gitu. Kan kamu pasti secara kesadaran, loh kenapa kok dipukuli, kasihan nih. Walaupun Anda belum tahu masalahnya ya gitu. Tapi Anda itu belum tahu masalahnya kan gitu. Berarti belum mengalami. Itu sebenarnya ngapain sih kok kenapa dipukuli. Tapi kan kalian pasti akan langsung manusia pada umumnya akan langsung mengatakan, jangan dipukuli, kenapa dipukuli gitu. Ada apa sih Pak? Kok kenapa sih dipukuli dia Pak gitu. Gitu kan? Pasti kan otomatis Anda bertanya, jangan kenapa sih kok dipukuli gitu. Walaupun Anda belum tahu masalahnya apa di sana. Benar ya? Benar nggak? Oke. Maka kemudian kita bukan memilih kayak kata Nietzsche juga. Kita itu tidak memilih nilai, tapi kita itu bisa sadar mengalami mana yang bernilai. Ya. Maka nilai itu tidak dapat berubah. Segala sesuatu yang relatif tentang nilai. Nietzsche itu tidak salah Nietzsche itu. Bagi seller. Kok kita yang menentukan nilai? Enggak. Bukan kita milih. Enggak, kita tidak memilih nilai. Tapi kita ngerti tentang nilai. Sadar akan nilai sesuatu. Maka kualitas nilai itu lalu apa? Ya suatu hal yang menjadikan hal itu dianggap penting, dianggap baik, dihargai, harus diterapkan, harus dicapai, atau paling kurang diaspirasikan demikian. Maka segala sesuatu yang bagi kita bernilai, maka kita harus tarik daripadanya, maka kita harus terarah padanya. Kan ngomongnya kewajiban, tapi tidak ngomong tentang nilai, mana yang bernilai. Yang penting bagikan aja, ikuti hati nurani, dan kamu akan tahu mana yang wajib untuk kamu lakukan. Itu kan? Tapi bagi seller, enggak. Kita harus pilah-pilah nilainya. Maka nanti seperti katamu, ini, dan ini bernilai. Tapi nanti mana yang harus kita lakukan? Ya kita harus timbang-timbang nanti. Nanti ada gradasi nilainya. Tapi paling tidak apa yang dihargai, apa yang kita lakukan itu selalu bertindak berorientasi pada apa yang dihargai, dinilai tinggi atau dihargai pada sebagai suatu kebaikan. Makanya saya tanya tadi, kenapa sih mau sekolah? Kan kamu berarti melihat bahwa sekolah itu bernilai. Ya atau enggak? Oke. Terus misalnya milih apa lagi? Banyak pilihan. Kenapa sih kamu senang main ini? Kan kamu senang, bisa jadi belum tentu teman-temanmu ini semua senang kan? Tapi kamu pasti punya alasan kenapa kamu senang main ini. Ada hal yang membuat kamu memilih bahwa permainan ini itu saya sukai. Apa? Sehingga kamu kemudian diinspirasi ingin mencapainya atau paling kurang ya saya bisa ahli lah ya dalam berapa putaran ini bisa jadi semua. Ada kan? Apa kira-kira? Ini menarik. Menarik. Kenapa menariknya? Sedangkan teman-temanmu tidak melihat ini sebagai sesuatu yang bernilai. Benar enggak? Karena Enggak semua senang ini kan? Saya pastikan dulu. Tidak semua senang main cube ini kan? Iya kan? Dan ya to be honest, nggak perlu mengatakan sejujur aja kalau yang nggak senang pasti ngapain sih main gitu kan gitu.
Oke, tapi kamu punya alasan untuk saya mau main ini. Apa coba? Keren aja. Keren aja gitu. Iya, sama Kenapa keren? nggak semua orang bisa ini. Gak semua orang, Dan bagimu gak semua orang bisa ini. Oke. iya, Yang dan bisa ini adalah mereka yang seperti apa kira-kira? yang sudah belajar caranya. Yang sudah belajar caranya dan tahu logika berpikirnya. Iya, Sehingga bagimu ya dengan memainkan ini saya bisa punya jalan logika berpikir yang bisa memecahkan teka-teki yang seperti ini. nggak juga Enggak sih, juga. Terus karena belajar dari orang yang udah tahu. belajar dari orang yang sudah tahu. Iya, dan bacanya cuma ngapal doang sih, ngapal rumusnya saja. Ya itu ngapal rumusnya. Bagimu kenapa mau-maunya sih ngapal rumus coba? Saya kejar terus sampai nilainya. Kenapa sih sampai mau-maunya ngapal rumus? Biar bisa Yang nyelesain, hah? biar bisa nyelesain. Ya, Biar bisa menyelesaikan. Ada kepuasan kalau kamu bisa menyelesaikan ini, menghafal rumusnya dan menyelesaikan ini. Itu. akan lebih puas kalau selesaikannya waktunya lebih rendah, lebih cepat Oke. selesaikannya. Berarti ada kepuasan untuk berpacu bahwa saya bisa menyelesaikan soal ini dalam waktu yang Iya, sesingkat-singkatnya. Gitu. iya. Sedangkan yang lain nggak tertarik. Apakah kemudian nilai dia lebih rendah? Nggak, belum tentu juga. Nanti kita lihat itu. Tapi semua digerakkan pada nilainya. Ngapain sih buat-buat begitu itu? Kertas ditekuk-tekuk itu. Ada nilai apa di balik kertas ditekuk-tekuk? Untuk apa itu? Ini kesenian. Kesenian. Baik. Yang lain ketawa karena melihat apa yang bernilai dari kesenian ini. Coba kita lihat itu. Coba sampaikan nilai Anda di antara kita ini. Ini ceritanya Ini saya ceritanya sedang baik. bosan. Sebelum mulai ekskurs saya mencoba membuat ini masih fase pola belum dirakit gitu. Oke. Iya, nanti ini jadi figur. Jadi, Figur. oh figur. Iya. Dari itu nanti ini draft untuk yang akan menjadi figur nanti. Iya, Oke, keren. Figur apa itu? humanoid laki-laki. Humanoid laki-laki. Jadi dia mau membuat sebuah kesenian dari kertas itu yang menurut dia, kenapa Anda senang buat figur-figur dari kertas? Sudah terbiasa dengan kertas dari kecil. Sudah biasa dengan kertas dari kecil. Ada nilai yang dia senang. Dia selalu, ya dari kecil saya senang membuat kesenian dari kertas gitu ya. Iya, Kira-kira gitu ya. iya. Nah, yang lain coba. Mbak yang lain tidak bawa apa-apa itu jadinya saya bingung. Coba apa yang menurutmu menjadi kesenanganmu? Kita lihat. Bisa jadi ini yang nilainya bisa beda lagi gitu. Kan kamu memecahkan rumus dengan secepatnya. Mau kreativitas. Coba dirimu. Ketika lagi Lagi terus capek. dengar lagu, Anda mendengar lagu. mendengarkan lagu. Kenapa? Nilai apa itu dibalik capek terus mendengarkan lagu? Bisa menenangkan pikiran gitu. Rasanya beban yang ada dalam hati tuh bisa ikut keluar Oke, juga. itu rasanya menjadi seperti melepaskan refreshingmu dari beban-beban pikiran yang sedang kamu tanggung begitu. Iya. Tapi bagi orang lain bisa jadi yang tidak melihat nilaimu itu buang-buang waktu aja sih gitu. Mending kayak figur humanoid. Ya enggak? Beda nilainya. Anda mau coba sampaikan. Coba nilai Anda apa coba gitu. Apa yang biasa Anda tekuni atau Anda geluti itu? Mungkin contohnya kayak nonton film misteri sih, Pak. Oke. Tidak semua senang nonton film misteri kan? Oke. Saya lebih senang action juga sih gitu. Daripada misteri, apalagi misteri Indonesia juga gitu. Agak aneh juga. Kenapa, kenapa, kenapa? Karena kalau film misteri itu saya senengnya kalau ada ceritanya, ada plot twist-nya gitu. Jadi ikut dibuat mikir gitu, Pak. Oke. Itu apa yang ingin Anda cari dengan film misteri yang ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya itu? Anda senang teori-teori konspirasi gitu? Mungkin gitu sih, Pak. Jadi Oh. saya nyari kayak kepuasan gitu waktu lihat ceritanya, saya Oh. kaget gitu dengan cerita yang ada di dalam film itu, Pak. Nilainya beda lagi. Ada hal yang kalau dia kecepatan menyelesaikan ini, kalau dia ya ingin memecahkan sesuatu yang tak terjelaskan di balik sesuatu yang tampak. Gitu kira-kira. Ujung mau ditanyai juga. Oh iya sekalian. Coba kita dengarkan nilainya.
Ya mungkin kalau aku lebih kalau lagi nggak apa-ngapain lebih suka main game gitu, nyelesain sesuatu hal di game. Jadi kalau di game itu kan kayak ada banyak achievement yang bisa dilakuin gitu loh, nyari-nyari gitu. Itu kayak ngasih kepuasan tersendiri gitu. Oke. Game HP ya ini. Game ya HP, mobile ada. Oh, pokoknya game gadget ya. Ya, Nah, ini kan sama aja game. Ini juga game. Tapi Anda lebih memilih game gadget. iya. Kenapa Anda memilih game yang begini? Supaya kita bisa bandingkan dengan nilainya dia. Mungkin kalau game gadget tuh kan lebih kayak gampang dibawa kemana-mana, sering lebih compact. Lebih compact dan pilihannya banyak ya. Ya, tentu ya, pilihannya banyak ya. Ini kan hanya satu selesai, sudah Anda diem aja. Itu kan masih terus saja petualangannya, achievementnya. Nilainya beda. Ya. Apakah Anda mau mengatakan bahwa gamemu yo iki yo? Enggak kan? Anda tetap nilainya, Anda punya nilainya, Anda juga. Oke, kita lihat. Makanya itu saya tunjukkan di sini. Contoh pilihan-pilihan nilai. Banyak nih. Kita semua dalam belantaran nilai-nilai nih dalam kegiatan kita. Jujur, enak, kudus, benar, sehat, adil. Orang ini yang suka makan akan bilang akan menolak ya sehat nanti. Yang penting kan saya suka makan ini. Sehat nanti. Padahal yang lain bilangnya kamu harus jaga kesehatan. Loh, nilai sehat enak itu ya penting ya. Enak. Yang penting kenapa milih ini? Es teh ini. Pasti jawabannya yang paling sederhana juga saya juga enak es tehnya ini mungkin melatihnya kerasa gitu. Oke. Itu kan nilai juga enak dan tidak enak gitu. Tapi juga ada orang yang mengatakan nggak sehat tapi terlalu banyak mungkin gulanya. Nanti kamu banyakan gula loh nanti. Benar? Ada banyak pilihan nilai. Maka coba kita lihat. Lalu, nah ini yang menolak Nietzsche. Kita itu, manusia itu tidak menciptakan nilai. Kita tahu nilai itu dari kesadaran kita aja. Contoh, enak itu di mana sih? Tidak. Emang ya, enak itu ada di lidah. Enak itu di mana barangnya? Bisa di banyak hal kan? Berarti kan dia abstrak kan? Bener dong? Kita bisa ngomong es teh ini enak, kita bisa ngomong orange water ini enak. Lalu enak itu apa? Ya ada dong, abstrak dong. Bener ya? Kita bisa ngomong yang misalnya yang adil adalah memberikan sesuai haknya. Tapi ada yang ngomong juga memberikan sesuai proporsinya. Tapi ada yang ngomong adil itu juga sama rata. Adil itu di mana? Gak pasti. Gak ada tapi sebagai ide kan. Itu yang kata seller, kita itu bisa ngerti idenya, tapi dalam bentuk konkretnya ini, itu kita tidak perlu ngalami ini, tapi kita ngerti idenya. Misalnya, tidak pernah dinyoba ini dua, tapi kelihatan ini kan kemudian tidak pernah Anda minum ini dan ini kata misalnya begitu. Tapi ketika ditanya, ini enak enggak kira-kira? Ada kemungkinan Anda jawab enak kan gitu. Padahal tidak pernah merasakan ini. Paham dulu? Maka kalau kata ini, sebenarnya kita itu menciptakan nilai. Bermas, kita menciptakan nilai. Enggak, Anda enggak menciptakan nilai. Kita itu hanya menangkap nilai. Gitu. Kita itu hanya menangkap nilai aja. Bukan dengan pikiran, tapi dengan perasaan intensi. Perasaan intensi itu tergantung nanti. Makanya ini, yang membedakannya apa? Kenapa kita masing-masing punya nilai? Karena yang membedakannya adalah intensi masing-masing. Dia terintensi. Intensi itu apa? Pandangannya terarah pada intensi tertentu. Misal nih perjalanan dari Rayan Darmo ke Sidoarjo.
Banyak hal yang Anda jumpai. Oke. Banyak hal yang Anda akan lihat di jalan. Ketika sampai di Sidoarjo, Pak Krisma tanya, apa yang berkesan, yang kamu lihat di jalan yang berkesan bagi Anda? Contoh, coba katakan satu. Pun Kebun. Contoh, langitnya cerah, terus dirimu. Keluar, lihat keluarga bahagia karena jalan bareng-bareng di mobil, seneng ambek nyanyi-nyanyi ngerungokno radio atau musik mungkin. Kamu perjalanannya rapi, kamu Nah, awan. Kenapa awannya? Bagus. Semua punya intensinya masing-masing kan? Itu. Maka ini yang disebut oleh seller bahwa kita itu tahu nilai dari perasaan intensi kita gitu. Apa intensi yang mengarahkan kita untuk melihatnya? Banyak hal yang Anda jumpai di perjalanan dari Darmo ke Sidoarjo, tapi yang Anda intensikan hanya satu atau dua hal saja. Kebun, terus langitnya cerah, keluargaku bahagia. Bonak embong macet gak apa-apa, pokoknya keluarga bahagia. Macet dulu lama, suwi perjalanan ini biasanya 1 jam, saya 2 jam. Gak apa-apa, yang penting bareng-bareng rame bahagia. Bener gak? Maka itu yang disebut sebagai perasaan intensional. Di mana Anda mengarahkan perhatian Anda. Dari sekian, Anda punya pacar nggak sih? Misalnya nanti dari sekian teman perempuan Anda, terus kemudian kenapa si B yang Anda jadikan pacar? Kan pasti Anda melihat sesuatu yang tidak Anda lihat dari yang lain. Kan? Anda menyingkirkan yang lain, terus pikiran Anda terintensi hanya kepada dia. Yang ini hanya saya dapatkan pada dia. Yang lain tidak ada, dan ini menurut saya yang seret. Tapi si temanmu itu bilang, goblok, lah pokoknya milih pacar deh. Gak baik dia. Enggak, baik dia menurut saya. Oke. Tapi bahwa yang sama-sama mencari yang bernilai. Bukan berarti kita kemudian bisa, oh berarti tidak ada yang benar dong Mbak. Enggak, kita sama-sama bahwa kita mengejar apa yang bernilai dulu. Oke, sampai sini paham dulu. Ya, saya akan lanjutkan. Nah ini baru. Seller memberikan ini yang baru adalah ini. Ada satu gugusan atau saya sebutnya hierarki tingkatan nilai yang harus dipilih mana yang mestinya orang terarah pada nilai yang lebih tinggi. Yang pertama adalah gugus yang tingkat yang paling rendah, yang di atas itu tingkat paling rendah itu. Nilai-nilai sekitar dia sebutnya. Enak tidak enak, masalah yang fisik aja ini. Enak tidak enak. Itu masalah tingkat pertama. Enak tidak enak ini. Like or dislike. Kenapa sih gak mau satu kelompok sama dia? Gak enak dia orangnya Pak. Oke, paham ya. Tapi di tingkat yang kedua, itu tingkatnya yang luhur dan hina. Luhur itu dalam arti mana yang lebih penting itu. Lihatlah kita kerjasama dalam tim. Maka pertimbangkan, jangan lagi enak ndak enak. Kamu itu, ya aku gak seneng sampai dia. Kamu jangan, itu berarti tingkatmu masih di level yang pertama nilainya. Kamu harus melihat ini, kita harus bekerja dalam kelompok, supaya kelompok kita ini kompak dan solid. Maka lupakan perseteruanmu enak ndak enak dengan dia. Karena nilai enak ndak enakmu itu tingkat pertama. Itu yang kamu sebut, ya tergantung nilainya dulu Pak. Kalau misalnya nolong orang tadi, waduh kotor nih mobilku. Atau ribet nih. Bisa macem-macem lah, gak enak lah wis, gak usah lah. Itu masih tingkat pertama. Enak ndak enak itu nolong orang atau lanjut ke sekolah. Kalau pertimbanganmu misalnya, kenapa ndak nolong orang? Gak enak Pak, si repot. Bayari nanti ditanya-tanya polisi. Mobil kotor harus nyuci. Itu enak ndak enak. Tapi kenapa nolong orang? Ya karena ini penting, ini luhur karena menyelamatkan manusia, nyawanya dia. Itu baru tingkat yang kedua. Oke, maka idealnya yang pertama kalah dengan yang kedua dong. Harusnya begitu. Maka kalau kata seller kepada Immanuel kan, ya kan, tolong ditanya, nggak semua kewajibanku sama.
Ada nilai-nilai yang bertingkat gitu. Enak enggak enak itu misalnya orang tua kamu kecil itu ini kan kita kecil itu masih seneng milih-milih makanan ya. Enggak enak ini. Terus orang tuamu memberikan nasihat supaya kamu tambah dewasa. Nah, jangan enak enggak enak. Ini penting, ini untuk kesehatanmu. Itu baru tingkat yang kedua berarti luhur dan hina itu untuk menjaga kesehatanmu. Sudah minum aja ini. Jangan kebanyakan ini. Jangan kebanyakan minum yang enggak jelas. Minum ini. Nanti untuk kesehatanmu. Itu kamu diajarkan untuk bisa memilih nilai yang lebih tinggi. Bahwa enak enggak enak itu ada di bawah nilai yang lebih luhur. Ini masih tingkat yang kedua. Nilai sekitar, nilai vital. Lalu yang ketiga adalah bagi seller adalah nilai yang rohani. Ini sifatnya yang lebih bukan rohani, jangan arti agama ya. Tidak selalu yang rohani itu maksudnya agama, tapi nilai yang tentang indah, indah versus jelek, benar melawan tidak benar. Misalnya gini, menolong orang yang kesusahan, mengatakan hal yang benar, mencari ilmu pengetahuan yang benar daripada termakan hoax. Itu berarti kita mengikuti nilai-nilai rohani sebenarnya. Nilai-nilai rohani itu nilai-nilai yang tingkatnya yang spiritual lebih yang tinggi. Jangan lihat baju ini enak, enggak enak, harus pakai seragam. Tapi melihatnya misalnya kalau yang Pak pakai seragam ini bisa masuk nilai yang rohani enggak? Bisa, tuh indah kan, tuh sopan sama lihat sama orang, terlihat bagus, dilihat orang lain tuh. Maka melakukan ini untuk unsur keindahan bagus itu. Tapi jangan terjebak indah itu pada yang tampilan fisik. No, enggak ya gitu. Indah bukan yang sekedar tampilan fisik yang laki-laki yang di luaran ini gitu. Tapi ini tentang benar atau enggak benar juga. Atau juga tentang pengertian kebenaran yang murni dalam arti kayak lagi banyak musim hoax nih gitu, musim berita palsu. Maka kalau bagi seller ya nilai tentang rohani itu di tingkat ketiga. Jangan berdasarkan enak enggak enak dulu. Kalau harus misalnya Anda harus mengatakan yang jujur walaupun itu tidak mengenakkan untuk Anda. Misalnya apa? Dimusuhi teman. Cepu ini ngadu ke guru, ngomong ke Pak Krisma nih. Itu nilai di bawah ini gitu. Tapi bahwa nilai rohani Anda harus ngomong yang benar. Dibandingkan gak enak nantinya mesti Anda dimarahi sama suster lah, sama guru lah, sama mama lah, sama. Oke. Oke. Maka tingkatnya itu tingkat yang ketiga ini. Ada pilihan, makanya ada gradasi nilai-nilai itu. Lalu yang keempat adalah nilai kudus dan yang profan. Ini agak rohani baruan. Yang kudus itu baru yang karena seller orang yang taat beragama sebenarnya. Walaupun hidupnya kadang ganti-ganti istri, tapi dia itu sebenarnya taat beragama gitu. Dia ingin yang tertinggi adalah mencapai nilai yang kudus. Yang tinggi itu nilai-nilai yang ilahi. Dahulukan nilai-nilai yang ilahi daripada yang duniawi. Bisa membedakan di tiap tingkatnya ya. Ya, profan itu yang dunia ini. Misalnya yang profan itu hidup ini sementara di dunia ini aja. Yang lebih penting kamu itu memupuk kebaikan untuk kerajaan surga kamu. Kalau kamu mikirkan yang ini kok duitku piro yo. Oh, nanti jadi korupsi banyak hal. Itu memikirkan yang profan itu yang dalam arti yang pro di dunia ini saja. Sesuatu yang sementara ini. Paham? Ada nilai yang kudus, ada nilai yang profan ini. Bisa dipahami? Jadi nilai-nilai profan itu ya yang di dunia kita sementara sekitar ini. Kayaknya sering orang kalau di dalam agama ya nasihatnya dulukan dulu kerajaan Allah dan lain sebagainya gitu. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jangan terbelenggu sama barang-barang duniawi ini. Kepentingan-kepentingan yang ada di dunia ini. Banyak hal, gak hanya harta. Banyak hal.
Oke, maka 4 ini perlu dilihat. Yang paling tinggi memang yang kudus dan profan. Mencari nilai-nilai kekudusan. Bagi seller begitu. Maka bukan asal bertindak secara moral, enggak begitu, enggak asal bertindak, pokoknya kita moral baik, wajib bertindak, maka enggak begitu. Tapi pencapaian nilai-nilai dan nilai-nilai moral terrealisasi apabila manusia memilih nilai yang lebih tinggi. Moralitas Anda, kebaikan Anda secara moral diukur dari pada tingkat mana Anda memilih nilai Anda tempatkan. Kalau masih seneng sing di nilai enak nggak enak, ya berarti pada tingkat itu aja. Moralitas Anda sejauh like or dislike, enak nggak enak. Gak enak ya belajar semua nggak enak pasti. Tapi Anda harus melihat cita-cita yang lebih luhur. Mungkin, contohnya gimana Pak? Dengan belajar ini saya bisa menyelamatkan banyak orang, membuat kehidupan orang lain jadi lebih bermartabat. Wah itu kudus Anda. Kalau hanya mementingkan enak, nggak enak belajar, capek. Terus berlatih, baca buku, sekolah terus, kesel aku, boleh duit apa ya? Kerja aja bisa cepet. Begitu, maka pencapaian nilai-nilai yang moral itu terrealisasi memang dalam tuntutannya adalah memilih mana yang lebih tinggi nilai. Itu bagi seller. Ada pertanyaan, diskusi, tanggapan? Yuk. Kalau dia menentang Nietzsche kayak kalau pas dia tentang Nietzsche itu tentang yang tentang apa? Tentang yang bahwa manusia yang menciptakan nilainya. Bukan, enggak Nietzsche. Nilai itu ada pada dirinya sendiri, bukan kita yang ciptakan. Kayak kita itu yang pencipta nilai itu. Kan bagi Nietzsche adalah Ubermas itu segala sesuatu keputusan nilai ada di tangan dia. Baik buruk semuanya ada di tangan dia, keputusan dia. Enggak, Nietzsche. Nilai itu sana di sana. Sudah ada di sana. Kita aja yang perlu menyadari, mengintensikan bahwa oh iya ini kita mengarah ke sana sih, bukan kita menentukan gitu. Kalau ditanya Ubermes, pilihanmu kenapa? Misalnya saya mau jadi Ubermes. Ubermes apa gitu? Mau orang yang selalu ingin menang sendiri. Berarti kan sebenarnya dia terarah pada nilai tertentu. Oke. Maka sebenarnya dia tidak ciptakan nilai. Cuma tanya aja ke Ubermes, kamu sebenarnya kenapa sih gitu? Kok mau menang sendiri? Ya saya supaya tampak hebat. Ya wes berarti kan nilainya adalah kamu itu terarah pada nilai supaya tampak hebat. Bukan menciptakan nilai Anda sebenarnya. Nampaknya aja Anda memilih, tapi sebenarnya Anda tidak milih. Kita terarah pada sesuatu. Sadar atau tidak Anda terarah pada nilai tertentu. Cita-cita jadi apa? Cita-cita jadi apa? Programmer. Programmer. Kata Ubermes akan mengatakan dia menentukan diri menjadi programmer itu adalah Ubermes. Nietzsche akan bilang begitu. Ya atau enggak? Kan cita-citamu ditentukan oleh dirimu sendiri kan. Tapi bagi seller akan enggak, kamu itu sebenarnya yang terarah pada nilai kenapa jadi programmer itu menurutmu penting dan baik. Ya atau enggak? Sebenarnya kamu enggak memilih jadi programmer. Tapi kamu sebenarnya sadar atau tidak terarah pada satu nilai mengapa jadi programmer itu baik. Bisa dipahami? Tampaknya bebas, tapi sebenarnya Anda tidak bebas. Semua terarah kesadarannya. Saya di antara di Indomaret banyak pilihan minuman. Oke, saya tidak promo ini. Tapi di lemari es itu ada banyak kan, Anda tahu lah ya. Di lemari esnya itu ada banyak sekali gitu. Tapi pertanyaannya kenapa saya pilih ini? Bukan karena saya Ubermes. Bukan. Karena saya ingin minuman yang seger tapi sehat. Itu aja. Tapi kalau ditanya gaya-gaya, Nietzsche akan bilang, ya kamu Ubermes. Karena kamu memilih nilaimu sendiri. No, saya terarah pada nilai tertentu aja.
Jadi saya tidak menciptakan nilai bahwa saya ingin menjadi nilai manusia yang sehat gitu. Enggak. Saya terarah pada nilai sehat di sana, terus saya mengarah ingin mengikuti sana. Kayak tadi itu perjalanan dari sini ke Sidoarjo kan ada banyak pilihan yang harus bisa kamu lihat, tapi kamu memilih melihat langit yang indah dan memilih memperhatikan keluarga yang bahagia daripada ada orang yang lalu lalang di jalanan terserah lalu lalang kah, kita penting jalan bahagia. Betul? Jadi pahami ya gitu. Jadi saya milih ini tuh bukan karena saya Uberman. Saya terintensi untuk mencari minuman yang seger dan sehat. Maka jatuhlah pilihan saya ini. Sebenarnya ada nilai yang menggerakkan saya gitu. Kita digerakkan karena nilai tertentu. Hanya kita kadang nggak sadar aja. Baru kemudian terjadi konflik dengan teman atau dengan orang lain, baru adu nilai di situ. Mana yang lebih baik? Rajin menabung atau suka memberi? Maka ikuti ini di sini. Nabung untuk apa? Ya untuk supaya kaya. Memberi untuk apa? Supaya manusia bisa makan. Oh lebih luhur nih. Nah itu baru, oh berarti kita harus milih yang ini aja. Memberi aja. Karena nabung percuma untuk dirimu. Nabung untuk apa? Nanti untuk saya berikan ke orang lain. Oh bagus juga nih ternyata. Gitu. Diadu aja nilainya. Bagi seller akan tidak ada kewajiban-kewajiban, yang ada kita adalah nanti kita harus lihat mana nilainya. Maka diingat saja tentang ini. Ada gugusan nilai, selalu yang bermoral adalah yang memilih nilai yang lebih tinggi. Moralitas Anda rendah menurut seller kalau hanya yang di atas. Enak, ndak enak, like or dislike, gak enak. Gurune iki itu sekolah mana gak enak, pelajarannya ini gak enak. Perlu Anda melihat nilai yang lebih tinggi. Main game juga nanti perlu diuji dengan nilai yang lebih tinggi. Kenapa main game? Kenapa nggak bantu orang tua atau ya zaman saya aja atau mengerjakan tugas? Kan bisa diadu nilainya kemudian kan gitu. Kenapa tidur-tidur mendengarkan musik? Kenapa nggak sambil refreshing, sambil apa kayak bersih-bersih taman kayak gitu? Nah, itu contoh aja, saya tidak mempertanyakan nilaimu. Tapi contoh bahwa kita harus menguji nilai kita masing-masing. Begitu saudara-saudara. Kritiknya seperti apa? Kritiknya, Anda cek aja. Apakah kalau saya sih kritiknya, apakah yang ini nilainya hanya itu? Apakah memang yang nilai luhur itu? Apakah iya ini yang tertinggi? Itu biasanya banyak. Apa iya? Karena dia memberikan gradasi yang pasti gitu. Jadi yang bisa kita kalau kritik, lalu kritiknya gimana ya gitu? Ya kita bisa bertanya, apakah tingkatan ini benar atau enggak juga gitu. Tapi bahwa kita masuk akal bahwa ada gradasi nilai dong. Ya. Tapi bahwa mana yang lebih tinggi dari mana, kita bisa pertanyakan gitu. Bagi orang yang tidak beragama atau tidak kerja lain sih yang kudus. Ngapain itu yang kudus? Bagi mereka yang begitu. Kalau orang ini karena seller aja yang taat itu maka yang penting adalah nilai kudus. Jangan-jangan karena yang kudus itu bunuh orang. Ayo, coba. Ini demi kerajaan Allah, maka saya akan mengebom. Bisa jadi kan begitu. Itu kritiknya, tadi berbahayanya begitu. Karena demi yang kudus bisa jadi mengorbankan nilai yang di bawahnya. Ya, itu kritiknya juga. Anda harus kritisi terhadap nilai itu. Jangan-jangan karena yang kudus itu nanti orang jadi tidak manusiawi. Tidak memperhatikan perasaan orang. Tuego dia. Paham? Kadang kan kita tidak ngerti ya. Ya benar kita harus ngomong berkata jujur.
Tapi kan kadang kita perlu melihat teman saya, saya ngomong, kamu kok elek sih ngono. Itu kan ya kamu jangan enak, ndak enak. Kamu kan ya kamu harus terima, kamu kok elek gitu. Ya ndak begitu maksudnya itu terlalu ini ya gitu. Kita dalam menimbang nilai iya, ada nilai-nilai yang harus kita timbang, tapi gradasinya atau tingkatannya ini itu yang kalau kritik saya dan beberapa kalau baca buku sih ya apa iya tingkatannya begini karena bisa dipahami orang kalau membaca seller akan bisa nafsir oh berarti demi semua yang kudus yang di bawah-bawahnya boleh dilupakan ya. Maksudnya kan juga tidak begitu juga. Harusnya kemudian ya ada pertimbangan sesekali, ada pertimbangan nilai, tapi ada dasar. Tapi bagi seller yang baik adalah orang diarahkan untuk selalu melihat, menimbang-nimbang mana yang lebih bernilai dari mana. Tapi soal ketetapan mana yang lebih tinggi itu terbuka untuk didiskusikan sih. Kayak tadi, kenapa saya tidak boleh refreshing tidur-tiduran daripada harus menyapu halaman rumah gitu. Masa tiduran lebih rendah nilainya daripada ini. Padahal kan saya sudah seharian kerja. Komplek ya. Begitu kritiknya terhadap Max Seller. Salah satunya, ada banyak. Supaya kita juga paham ada kritiknya juga. Yang positif itu bahwa kita ada tingkatan nilai, tapi kritiknya juga apa iya tingkatannya begitu. Begitu guys. Ada lagi tanya, diskusi, tanggapan? Tidak ada. Terima kasih semuanya. Kita ketemu minggu depan. Selamat menimbang-nimbang nilai. Ketika dalam ini kan setelah pulang ini kan Anda dihadapkan pada banyak pilihan kan. Iya. Mau pulang, mau jalan-jalan, mau main game, ya Anda timbang-timbang deh nilainya mana yang lebih tinggi ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore.